Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak. Saya hormati sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri Pak. Saya atas nama Kurniadi Dharma Saputra sebagai mediator yang telah dipilih Bapak. Selanjutnya kepada Bapak, saya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing Pak. Baiklah Pak, nama saya Idal Daha, sebagai penggugat pada perkara hari ini Pak. Dan saya sebagai tergugat, nama saya Muhammad Irsad. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator Pak. Dan pada sidang Bapak kali ini telah disepakati telah menunjukkan saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerapkan tentang mediasi ini. Baiklah, saya akan membacakan tata tertib mediasi ini Pak. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk pergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi Pak. Yang kelima, negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik Bapak Irsad dan Bapak Idil, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut Bapak? Ya, Bapak setuju. Baik, kita mulai mediasi pagi hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar Bapak Idil terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan? Bagaimana Bapak Irsad, apakah setuju? Ya. Terima kasih Bapak memberikan kesempatan bagi saya. Gini Pak, Bapak Irsad ini sampai saat ini masih terikat piutang dengan saya. Padahal dalam surat perjanjian, Bapak Irsad ini sepakat untuk melunasi utang-utang berserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2024 ini Pak. Berapa kali saya melayangkan somasi pada Bapak Irsad, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa Pak. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Betul Pak, saya sangat kecewa Pak. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, begitu Pak? Iya betul Pak, karena utang Pak Irsad ini terbilang cukup besar, dan dalam surat perjanjian Bapak Irsad ini sudah sepakat untuk segera melunasi utang-utang beserta bunga saat jatuh tempo. Baik, setelah kita mendengarkan keputusan dari Bapak Idil, selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Irsad untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak Irsad. Ya, terima kasih. Sebenarnya terus terang Bapak, saya sebagai tergugat sangat kecewa atas Bapak Idil ini. Apakah ia tidak ada jalan lain Pak? Apa tidak ada jalan alternatif? Dan menurut saya ini telah mencoreng nama baik saya Pak. Bapak, jangan berdalih, itu sudah 3 kali Bapak melayangkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada etikat baik, seharusnya Bapak berikan respon yang baik, bukan justru diam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Bapak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak tetap seperti, maka tahap mediasi ini tidak bisa berlanjutkan. Bagaimana Bapak? Ya Pak, maaf Pak. Baiklah, silakan Bapak Irsad dilanjutkan penjelasannya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Idil dan Muhammad. Jadi begini Pak, saya menyadari atas keterlambatan ini, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak dengan menggugat saya, karena gugatan ini telah mencoreng nama baik saya Pak. Jadi usaha Bapak kurang dihargai Pak ya, dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak mengingat kedua belah pihak menjaga nama baik, apakah benar Bapak? Iya Pak, sangat benar, itu yang saya sangat harapkan kepada. Jadi setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Bapak Idil dan Bapak Irsad, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal itu. Yang pertama,
Bapak dan menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak menginginkan agar masalah cepat selesai. Begitu kan, ya Bapak? Iya. Iya, Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Idil dan Bapak Irsad menuturkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Idil menganggap Bapak Irsad sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Idil menganggap Bapak Irsad sebagai memberi hutang yang bisa diajak kerjasamanya, Pak. Seperti yang sudah saya jelaskan, Pak, Bapak Irsad ini harus segera mungkin dapat menyelesaikan utang-utangnya karena ini sudah lewat jatuh tempo. Baik, jadi gini Pak, menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan Pak? Benar. Baik, mengenai penjelasan Bapak Idil, apakah pihak Bapak Irsad ada tanggapan Pak? Iya, Pak, saya tanggapan sedikit. Sebenarnya saya sangat kecewa pada Pak Idil karena terlalu gegabah mengambil keputusan. Masalah ini sebenarnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik. Menurut saya begitu, Pak. Dari penjelasan Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Idil dan Bapak Irsad dapat dilanjutkan. Ya Pak, benar? Iya, benar, Pak. Baiklah, jika demikian ada ikhtiar baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan ini, Pak. Dari hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua, Pak. Satu, bagian menjaga nama baik atau hubungan antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana penyelesaian pembayaran tersebut, Pak. Dari kedua pihak poin tersebut yang ingin Bapak bahas terlebih dahulu, bagaimana Bapak Idil? Yang jelas saya menginginkan Bapak Irsad segera mungkin melunasi utang-utangnya. Baik Pak, selanjutnya Bapak Irsad bagaimana Pak? Ya, menurut saya terus terang ya. Terus terang Bapak, mengenai pelunasan utang ini saya mendapatkan kesulitan, Pak, sebenarnya, Pak. Saya pikir kita bahas nama baik dulu, Pak. Bagaimana Bapak Idil, apakah dari pihak Bapak Irsad ada pertimbangan lainnya Pak? Baik, Pak, saya setuju untuk menyerahkan nama baik dulu. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi Bapak dan Bapak mengajukan usulan mengenai pembicaraan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulnya Pak? Silakan, Pak. Baik, Pak, sebetulnya hubungan saya dan Bapak Irsad ini sebenarnya cukup baik, sehingga saya percaya memberikan pinjaman dengan jumlah yang cukup besar. Namun dalam kesempatan kenyataannya Bapak Irsad ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Nah, Iya. dalam hal pelunasan utang ini sebenarnya pasti akan saya lunaskan, Pak. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, Pak, karena saya sedang mengalami kesulitan, Pak. Sudah saya jelaskan tadi, Pak. Apakah Bapak Idil memiliki usulan untuk memberikan kesepakatan pembayaran kepada Bapak Irsad? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, Pak? Terus berapa jumlah yang harus dibayar? Terus serta tenggang waktu yang telah Bapak berikan kepada saya rasa cukup itu. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang dituangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Pak Mediator? Baik, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik-baik kepada Bapak Idil dan Bapak Irsad, sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik Pak ya di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran ini Pak. Ya, yang jelas untuk selanjutnya Bapak Idil tidak mengambil tindakan gegabah seperti ini, karena kalau Bapak mengambil tindakan seperti ini lagi itu menjatuhkan nama baik saya, Pak. Baiklah, saya melihat Bapak Idil bertikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak Irsad? Silakan Pak. Ya, pada dasarnya saya tidak menginginkan hal ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Pak Irsad mengenai pelunasan hutang-hutang piutang ini, Pak. Baik, dari penjelasan para pihak saya melihat Bapak Irsad dan Bapak Idil sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan yang baik Pak ya. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu
tentang kewajiban melunasi utang piutang, Pak. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak Idil dan Bapak Irsad? Ya ada Pak. Terima kasih. Mengenai pelunasan hutang piutang ini saya pasti akan segera membayarkannya Pak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Karena saya mengalami kesulitan dan terjadinya penundaan dalam waktu 3 bulan ke depan ini Pak. Mungkin itu Pak. Baiklah. Dari bagaimana Bapak Idil, dari pihak Bapak dari mana Bapak Irsad, dari pihak Bapak Idil sudah memberikan kesepakatan soal pembayaran, tanggapan Bapak? Bagaimana, baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua utang piutang sudah lunas. Oke, jadi begini, pihak Bapak Irsad ini membutuhkan pasien, Bapak Idil, Bapak Irsad ini membutuhkan pasien dari Bapak Idil. Apakah Bapak Idil bisa menjamin bahwa semua utang piutang dibayar dengan 3 bulan ke depannya, Pak? Baiklah. Jadi sebenarnya begini Pak. Awal saya berhutang pada Bapak ini untuk keperluan penambahan usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi tadi itu. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Idil atas usulan dari Bapak Irsad? Terus terang sebelumnya saya ingin pembayaran utang-utang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga ke depan Bapak Irsad harus melunasi semua utang-utangnya, Pak. Baiklah, saya jelas apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikatkan kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang maka harus diajukan gugatan kembali, yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh kedua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesempatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Pak Irsad. Bagaimana Pak Irsad, apakah setuju? Ya Pak, saya setuju Pak. Baik Bapak dan Ibu, Bapak, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada kedua majelis hakim dan pembacaan putusan dan pengingkaran gugatan hakim. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Pak, ada